Muldoko terancam dipecat Jokowi, kursi KSP bisa direbut orang ini. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengaku posisi Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP Muldoko saat ini tidak aman. Dia kemungkinan besar bakal dicopot Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam waktu dekat ini. Menurut Fernando, Panglima TNI Hadi Cahyanto sangat berpeluang menggantikan posisi Muldoko. Di sisi lain, posisi yang ditinggalkan Cahyanto bakal diisi KSAL Yudo Margono. Fernando memprediksikan reshuffle Jokowi kali ini bakal dilakukan berbarengan dengan pergantian Panglima TNI. Posisi yang ditinggalkan Hadi akan diisi KSAL Yudo Margono, kata Fernando dikutip dari populis.id. Kamis 9 September 2021, Fernando mengatakan sesuai dengan Undang-Undang TNI Materal Angkatan Laut saat ini berkesempatan mengisi posisi tersebut. Dengan demikian hal tersebut juga akan mencegah solidaritas dukungan TNI agar tidak dianggap menganah-kemaskan Matra Angkatan Darat. Andika Perkasa terlihat memiliki keinginan Panglima kemungkinan akan menjabat sebagai Kepala BIN, katanya. Adapun Budi Gunawan yang sejak awal pemerintahan Jokowi menjadi Kepala BIN akan mengisi salah satu menteri. Fernando mengatakan Fajrul Rahman yang selama ini menjabat sebagai jubir presiden akan digeser sebagai Dubes Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan. Menurutnya Fajrul yang mempresentasikan kalangan aktivis 98 kemungkinan akan diganti oleh Syahid Junaidi Rizal atau biasa dipanggil Pak C. Melalui reshuffle ini diharapkan para menteri lebih fokus bekerja untuk mengembalikan situasi negara dan masyarakat pasca pandemi COVID-19, katanya. Bakal dilaporkan ke polisi. ICW sayangkan sikap arogansi kekuasaan yang dilakukan Muldoko. Politik terkait obat COVID-19 ivermectin di antara ICW dan KSP Muldoko hingga saat ini masih belum juga berakhir. Kini Muldoko akan melaporkan ICW ke Barreskrim Polri. Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko diketahui bakal melaporkan Indonesia Corruption Watch atau ICW ke Barreskrim Polri terkait dugaan bisnis ivermectin dan ekspor beras. Hal ini lantas mendapatkan respon dari pihak ICW. Erwin Natosmal Omar selaku pengacara ICW menyayangkan atas tindakan pelaporan oleh Muldoko ke kepolisian tersebut. Menurutnya tindakan tersebut tidak perlu untuk dilakukan. Kami sangat menyayangkan arogansi kekuasaan yang dilakukan oleh Muldoko dengan melakukan kriminalisasi terhadap Raiset ICW, tentang Erwin kepada detik.com. Padahal poin-poin yang diminta oleh Muldoko sudah dipenuhi oleh ICW. Erwin kemudian menjelaskan mengenai poin-poin yang diminta oleh Muldoko dan telah dipenuhi oleh ICW. Misalnya, permintaan maaf dan ICW disebut sudah membalas somasi yang dikirimkan oleh Muldoko sebelumnya. Soal permintaan maaf, kami sudah membalas dalam sejumlah respon terhadap somasi dalam konteks ekspor beras dan slip of thank you soal menjelaskan realisasi masing-masing aktor. Papar Erwin, di luar itu kami tidak mau meminta maaf atau mencabut riset soal ivermectin. Sementara mengenai polemik ivermectin, Erwin menegaskan bahwa ICW tidak ingin meminta maaf dan bersikeras mempertahankan hasil risetnya. Ia juga menyayangkan adanya upaya kriminalisasi terhadap hasil riset yang dikhawatirkan akan membawa dampak negatif terhadap kebebasan akademik. Terkait riset ivermectin, ICW tetap pada pandangannya. Tandas Erwin, kami tentu menyayangkan ada kriminalisasi terhadap riset dan ini akan menjadi presiden buruk dalam kebebasan akademik. Meski kami tetap menghormati hak setiap warga negara dalam menempuh proses hukum. Sebelumnya melalui kuasa hukumnya, Muldoko mengatakan akan melaporkan ICW ke Barreskrim Polri pada Jumat 10 September hari ini. Otto Hasibuan selaku kuasa hukum menuturkan bahwa kliennya sendiri akan datang ke Barreskrim untuk membuat laporan terhadap ICW. Otto mengungkapkan bahwa Muldoko akan melaporkan ICW terkait tuduhan pemburu rente atau yang dimaksudkan adalah mencari keuntungan pribadi dalam bisnis obat. Muldoko terancam dipecat Jokowi, kursi KSP bisa direbut orang ini. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengaku posisi Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP Muldoko saat ini tidak aman. Dia kemungkinan besar bakal dicopot Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam waktu dekat ini. Menurut Fernando, Panglima TNI Hadi Cahyanto sangat berpeluang menggantikan posisi Muldoko. Di sisi lain, posisi yang ditinggalkan Cahyanto bakal diisi KSAL Yudo Margono. Fernando mengatakan Fajrul Rahman yang selama ini menjabat sebagai jubir presiden akan digeser sebagai Dubes Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan. Menurutnya Fajrul yang mempresentasikan kalangan aktivis 98 kemungkinan akan diganti oleh Syahid Junaidi Rizal atau biasa dipanggil Pak C. Melalui reshuffle ini diharapkan para menteri lebih fokus bekerja untuk mengembalikan situasi negara dan masyarakat pasca pandemi COVID-19, katanya.
Fernando memprediksikan reshuffle Jokowi kali ini bakal dilakukan berbarengan dengan pergantian Panglima TNI. Posisi yang ditinggalkan Hadi akan diisi KSAL Yudo Margono, kata Fernando dikutip dari populis.id. Kamis 9 September 2021, Fernando mengatakan sesuai dengan Undang-Undang TNI Materal Angkatan Laut saat ini berkesempatan mengisi posisi tersebut. Dengan demikian hal tersebut juga akan mencegah solidaritas dukungan TNI agar tidak dianggap menganah kemaskan Matra Angkatan Darat. Andika Perkasa terlihat memiliki keinginan Panglima kemungkinan akan menjabat sebagai Kepala BIN, katanya. Adapun Budi Gunawan yang sejak awal pemerintahan Jokowi menjadi Kepala BIN akan mengisi salah satu menteri. Fernando mengatakan Fajrul Rahman yang selama ini menjabat sebagai jubir presiden akan digeser sebagai Dubes Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan. Menurutnya Fajrul yang mempresentasikan kalangan aktivis 98 kemungkinan akan diganti oleh Syahid Junaidi Rizal atau biasa dipanggil Pak C. Melalui reshuffle ini diharapkan para menteri lebih fokus bekerja untuk mengembalikan situasi negara dan masyarakat pasca pandemi COVID-19, katanya. Bakal dilaporkan ke polisi. ICW sayangkan sikap arogansi kekuasaan yang dilakukan Muldoko. Politik terkait obat COVID-19 Ivermectin di antara ICW dan KSP Muldoko hingga saat ini masih belum juga berakhir. Kini Muldoko akan melaporkan ICW ke Barreskrim Polri. Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko diketahui bakal melaporkan Indonesia Corruption Watch atau ICW ke Barreskrim Polri terkait dugaan bisnis Ivermectin dan ekspor beras. Hal ini lantas mendapatkan respon dari pihak ICW. Erwin Natosmal Omar selaku pengacara ICW menyayangkan atas tindakan pelaporan oleh Muldoko ke kepolisian tersebut. Menurutnya tindakan tersebut tidak perlu untuk dilakukan. Kami sangat menyayangkan arogansi kekuasaan yang dilakukan oleh Muldoko dengan melakukan kriminalisasi terhadap riset ICW, tentang Erwin kepada detik.com. Padahal poin-poin yang diminta oleh Muldoko sudah dipenuhi oleh ICW. Erwin kemudian menjelaskan mengenai poin-poin yang diminta oleh Muldoko dan telah dipenuhi oleh ICW. Misalnya, permintaan maaf dan ICW disebut sudah membalas somasi yang dikirimkan oleh Muldoko sebelumnya. Soal permintaan maaf, kami sudah membalas dalam sejumlah respon terhadap somasi dalam konteks ekspor beras dan slip of thank you soal menjelaskan realisasi masing-masing aktor. Papar Erwin, di luar itu kami tidak mau meminta maaf atau mencabut riset soal Ivermectin. Sementara mengenai polemik Ivermectin, Erwin menegaskan bahwa ICW tidak ingin meminta maaf dan bersikeras mempertahankan hasil risetnya. Ia juga menyayangkan adanya upaya kriminalisasi terhadap hasil riset yang dikhawatirkan akan membawa dampak negatif terhadap kebebasan akademik. Terkait riset Ivermectin, ICW tetap pada pandangannya. Tandas Erwin, kami tentu menyayangkan ada kriminalisasi terhadap riset dan ini akan menjadi presiden buruk dalam kebebasan akademik. Meski kami tetap menghormati hak setiap warga negara dalam menempuh proses hukum. Sebelumnya melalui kuasa hukumnya, Muldoko mengatakan akan melaporkan ICW ke Barreskrim Polri pada Jumat 10 September hari ini. Otto Hasibuan selaku kuasa hukum menuturkan bahwa kliennya sendiri akan datang ke Barreskrim untuk membuat laporan terhadap ICW. Otto mengungkapkan bahwa Muldoko akan melaporkan ICW terkait tuduhan pemburu rente atau yang dimaksudkan adalah mencari keuntungan pribadi dalam bisnis obat